Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Joanna Aprilia Tambunan dengan NIM 111250406 akan menyampaikan materi tentang penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Topik ini menarik karena sebenarnya setiap hari kita berbahasa, tapi belum tentu semua yang kita ucapkan itu termasuk bahasa baku. Nah, yuk kita pelajari bersama supaya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan bahasa baku? Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Biasanya bahasa baku digunakan dalam situasi resmi seperti pidato, surat resmi, karya ilmiah, atau dokumen pemerintahan. Lalu bagaimana dengan bahasa tidak baku? Bahasa tidak baku adalah bahasa yang tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Biasanya bahasa ini dipengaruhi oleh bahasa daerah, bahasa asing, atau kebiasaan masyarakat. Contohnya kayak kata enggak untuk tidak, atau kalau untuk kalau. Jadi bahasa tidak baku itu lebih sering kita pakai dalam obrolan santai sehari-hari. Sekarang mari kita lihat contohnya. Kalimat tidak baku, baik laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Kalimat baku, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Perbedaan kecil tapi penting kata dan diganti dengan maupun agar sesuai dengan kaidah bahasa yang baku. Contoh lainnya, kalimat tidak baku, jika kamu rajin belajar, maka kamu akan berhasil. Kalimat baku, jika kamu rajin belajar, kamu akan berhasil. Jadi bahasa baku membuat kalimat kita lebih efektif dan enak dibaca. Nah, sekarang kita bahas perbedaan bahasa baku dan tidak baku. Pertama, bahasa baku sesuai dengan PUEBI dan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kedua, digunakan dalam konteks formal seperti pidato, surat resmi, karya ilmiah, dan dokumen pemerintahan. Ketiga, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, bahasa asing, atau tren bahasa. Keempat, bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Kelima, memiliki makna yang jelas dan dapat dipahami secara luas. Jadi bisa dibilang bahasa baku itu seperti seragam resmi dalam berkomunikasi. Terlihat rapi, sopan, dan jelas. Nah, kalau bahasa tidak baku, bahasa ini tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku. Lalu umumnya dipengaruhi oleh bahasa daerah, bahasa asing, atau perkembangan zaman. Digunakan dalam konteks non-formal seperti percakapan sehari-hari, dialog dalam film, atau acara santai. Bentuknya dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Lalu biasanya dipahami oleh kelompok atau komunitas tertentu. Contohnya kata aja, untuk saja, atau di mana yang seharusnya dipisah menjadi di mana. Bahasa tidak baku sebenarnya tidak salah kalau digunakan pada tempat yang tepat. Intinya kita hanya perlu tahu kapan harus memakai bahasa baku dan kapan boleh santai dengan bahasa tidak baku. Apakah penting menggunakan bahasa baku? Teman-teman, mungkin kita sekarang berpikir
bahwa bahasa baku itu hanya dipakai saat menulis pelaporan atau berbicara di depan dosen. Padahal sebenarnya berbahasa baku juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa begitu? Karena bahasa baku membuat komunikasi kita menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh semua orang tanpa menimbulkan salah pengertian. Selain itu, bahasa baku juga menunjukkan sikap kita yang sopan, terdidik, dan menghargai lawan bicara. Dengan berbahasa baku, kita tidak hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga memperlihatkan kepribadian yang baik dan menghormati bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Jadi mulai sekarang, mari kita biasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan hanya di kampus, tapi juga di media sosial dan dalam percakapan sehari-hari. Ingatlah, cara kita berbahasa mencerminkan cara kita berpikir. Jadi kita terbiasa berbahasa dengan baik, maka kita juga terbiasa berpikir dengan baik. Terima kasih, semoga kita semua semakin mencintai dan membiasakan diri berbahasa Indonesia yang baku dan santun.